Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gue yang masih belum ada manfaatnya buat kalian. Tapi gue gak pernah capek-capek buat ngomong atau ngobrol sama kalian lagi. Ngobrol di komen kali ya. Jadi kali ini gue mau bahas tentang anak-anak arsitektur kalau lulus kuliah bisa kerja di mana aja sih gitu. Jadi lo lulus kuliah nih di arsitektur, itu bisa kemana aja. Nanti bakal gue coba jelasin menurut pengalaman gue. Job desknya gimana, kerjanya apa aja. Tapi sebelum kita mulai, opening dulu. Kerjaan paling penting sih, kerjaan pertama yang pasti bakal lu dapetin setelah lulus kuliah arsitek adalah kalau nggak di konsultan perencana, kontraktor, atau di MK. Kita bahas ya masing-masingnya. Idealnya sih anak-anak arsitek itu kalau lulus kuliah langsung masuk ke konsultan perencana. Tugasnya apa aja sih? Kalau di konsultan perencana itu tugasnya ya ngedesain sama kayak kuliah, ngedesain, ngegambar, nganalisa, bikin hubungan ruang, sampai kadang-kadang bikin maket, bikin presentasi ke klien. Jadi beneran yang kita kuliah itu beneran dipakai banget di konsultan sebenarnya, karena kita kayak bikin bahan masa, ngotak-ngatik denah, bikin 3D, ketemu klien, kita harus presentasi segala macem. Terus tahapannya apa aja sih kalau di konsultan perencana? Kalau gue dulu itu mulainya dari drafter dulu. Drafter itu kan ibaratnya ya tugasnya adalah menggambar kayak lo bikin detail toilet, detail tangga, detail plafon, detail ruang, terus pokoknya gambar-gambar detail yang lain lah, itu drafter tuh yang ngerjain. Setelah itu naik ke arsitek junior. Nah ini tuh tugasnya adalah ngebantu si senior arsiteknya nih. Jadi kayak ikut presentasi, ikut meeting, ikut bantuin ngolah denah, konsep, tema, ketemu vendor. Setelah itu naik lagi ke senior arsitek. Jadi itu senior arsitek tuh yang dipercaya buat megang satu proyek nih kalau di tempat gue dulu. Jadi tuh tugasnya adalah mengelit proyek itulah sampai jadi itu gimana. Yang manajemen waktunya dia, ngatur timeline-nya kayak apa. Yang penting kayak misalkan job desk 3 bulan harus selesai, ya udah tuh si senior ini nih yang ngatur nih timeline segala macam, ngebagi tugas. Kemudian kalau udah dari situ lu naik ke manajer perencanaan. Nah manajer ini adalah yang mengelola semua project yang masuk ke studio kalau di konsultan tuh. Kalau waktu di kantor gue yang lama ya, dia itu si manajer ini yang bakal ngatur si para senior ini. Jadi kan senior itu di bawah tuh ada junior sama drafter. Jadi satu tim tuh biasanya 3 orang buat ngehandle sebuah project kalau di kantor gue. Jadi tuh ada senior, junior, sama drafter. Nah si manajer ini adalah tugasnya ya udah mengelola semua tim, gimana caranya untuk menyelesaikan semua project dalam waktu yang sudah ditentukan. Tugasnya adalah ya sama kayak si senior arsitek. Jadi kayak nanti junior arsitek tuh harus asistensi ke senior, senior asistensi lagi ke manajer, habis manajer asistensi lagi ke kepala studionya nih, nanti nih kepala si konsultannya. Jadi tahapannya sih gitu kalau di konsultan. Tetap sih paling nyaman sih menurut gue kerja di konsultan, karena semua ilmu tentang teori arsitektur pakai semua tuh. Setelah di konsultan sih kebanyakan anak-anak arsitek tuh pindah atau carinya ke kontraktor. Apa sih tugas kontraktor itu? Nah kontraktor itu adalah yang membangun gambar kita lah kasarannya. Jadi dari konsultan perencana nih digambar, dihitung, ditentuin materialnya. Nah kontraktor inilah yang mengerjakan. Jadi kontraktor itu yang menyelesaikan gambar si arsitek yang udah didesain ini untuk menjadi sebuah bentuk fisik gitu. Bangunannya udah jadi nih jadinya. Jadi kayak gambar yang kita bikin nih selama beberapa bulan, nah itu ngebangunnya sih kontraktor ini. Tugasnya adalah selain membangun adalah ya, dia yang nyari vendor buat dia yang buat beli vendor itu dia. Manajemen di lapangannya gimana, dari ibaratnya dari gali pondasi sampai finishing tuh yang kerjain ya dia nih, si kontraktor ini nih. Dan memang dari segi arsitekturnya pun dapet sih, anak arsitek kalau mau ke kontraktor masih bisa, masih masuk lah, masih cocok. Yang paling gede sih kontraktor sih ya BUMN ya, Waskita, PP, Wijaya Karya, Adikarya, tuh gede-gede banget tuh.
Setelah itu anak-anak sih kebanyakan larinya kalau udah ke konsultan, kontraktor, terus ke MK. MK apa sih? MK itu namanya singkatan dari manajemen konstruksi. Jadi itu ini adalah orang eh, pilihan owner. Ibaratnya itu tangan kanan owner di lapangan. Jadi MK ini tuh yang mengawasi si kontraktor kalau kerja. Jadi tuh kalau si kontraktor tuh diawasi nih dari segi bahan material sesuai dokumen apa enggak, timeline-nya bagus apa enggak, kurva kurva S-nya plus atau minus itu harus gimana caranya nih biar tetap stabil. Itu tuh MK tugasnya tuh ngasih masukan, ngasih arahan, terus juga sama mengawasi kontraktor. Kayak misalkan kontraktor banyak yang bandel kadang-kadang ya, kayak material A belinya B. Nah itu MK tuh tugasnya adalah mengawasi itu tuh, jangan sampai kontraktor berbuat curang di lapangan gitu. Tapi si MK juga bertanggung jawab dengan metode-metode di lapangan. Kayak misalkan si kontraktor tuh ngasih metode ini, kita kaji tuh bisa apa enggak, cepet apa enggak, efisien apa enggak, sesuai dengan perjanjian kontrak apa enggak. Jadi itu pegangan kita adalah kontrak, dokumen, gambar, sama beki. Nah itu yang acuan kita buat ngawasin si kontraktor. Kalau udah di konsultan, kontraktor, MK, berarti anak arsitek bisa kerja mana lagi? Bisa jadi PNS. Di PNS bisa juga di bagian dinas PU juga ada, pemukiman juga ada, tata kota mungkin juga ada kalau nggak salah arsitekturnya. Cuman yang gue alamin dulu pernah ikut magang di dinas P2B Jakarta. Jadi tuh kita ngerjain perizinannya, ngecek denah, sampai ke lapangan, ngitung si luasan sesuai nggak digambar sama peraturannya. Kemudian cek lapangan yang digambar sama yang dibangun sesuai apa enggak, ngelanggar aturan apa enggak. Kita juga sampai ngitung retribusi dulu sempet. Jadi tuh di PNS juga ada nih arsitek nih yang bisa masuk ke ranah ini. Kayak misalkan kayak gue nggak mau di konsultan, kontraktor atau MK, bisa ngelamar PNS karena di beberapa dinas tuh menyediakan slot untuk lulusan arsitektur gitu. Kemudian anak arsitek bisa di mana lagi? Gue pernah dapet tawaran dulu di bank, sebuah bank internasional membutuhkan tenaga arsitektur. Wah, arsitek ngapain tuh di bank? Yang gue alamin sih belum deal sih, cuman kita udah sampai tahap ke negosiasi dalam lah gitu. Tugasnya adalah mendesain kantor-kantor cabang mereka, terus juga renovasi kantor cabang, gambar interior, eksterior, kalau ada perubahan segala macem. Kita juga ngelakuin perawatan gedung, kita juga bikin desain ATM center gitu. Itu kan juga butuh tenaga arsitek ya buat gambar, buat menentukan desainnya yang bagus gimana sih gitu. Itu ternyata butuh arsitek juga. Jadi mereka tuh nggak hire arsitek luar, tapi mereka punya tim arsitek sendiri. Nah jadi tuh bank itu tuh memang punya tim arsitek sendiri buat ngebangun atau renovasi aset mereka lah gitu. Terus bahkan juga kalau misalnya ada perawatan bangunan, kita yang ngawasin pekerja segala macamnya, nentuin vendor, tender, lelang segala macam tuh kita yang nentuin. Yang maksudnya yang kita jadi timnya yang buat tendernya. Jadi anak arsitek bisa juga kerja di bank gitu. Memang ada bagiannya juga. Anak arsitek kerja di mana lagi? Anak arsitek juga bisa kerja di perusahaan air minum. Gue pernah dapat tawaran dari perusahaan air minum swasta gitulah, air galonan gitu. Jadi dia menawarkan gue untuk menjadi tim desain mereka, sama kayak di bank. Jadi kayak gue desain cabang-cabangnya mereka lah, sama melakukan perawatan di kantor pusat. Jadi kalau ada kebocoran bangunan, kerusakan bangunan, nah itu tuh gue tuh yang nentuin harus gimana nih. Apakah kita langsung ngadain tender atau penunjukan langsung ke pekerjanya. Jadi tuh arsitek juga dibutuhin nih di tempat-tempat kayak gini. Dan yang gue tahu tuh waktu itu kan gue hampir keterima. Jadi tuh gue nggak jadi karena gue masih ada kontrak di kantor yang lama. Harusnya itu gue
nyelesain kontrak gue dulu baru kerja di sini, tapi kantor mereka nggak mau nunggu, dia maunya cepet, sedangkan gue maunya gue nyelesain kontrak gue dulu nih baru gabung ke mereka. Tugasnya ya tadi yang gue bilang, bahkan mereka ada pelatihannya, jadi kayak pelatihan, oh ternyata tuh sistemnya mereka tuh kalau lagi ngisi ulangan itu gini 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 A sampai Z dijelasin, butuh ruangan apa aja, dimensinya berapa, mereka juga punya standar biasanya tuh. Nah kita menggambar atau mendesain sesuai dengan standar yang sudah diberikan sama mereka. Jadi kayak kita kalau lagi ada uh, bangunan baru nih, kita buka cabang, kita tuh yang desain, yang survei, ngukur, tentuin material, ketemu vendor, sampai tahap pembangunan. Kemudian juga kita keliling ke uh, ya cabang-cabangnya lah, ngecek kayak ada kerusakan apa enggak, gedungnya masih bagus apa enggak, apakah perlu perbaikan. Jadi kayak ternyata tuh arsitek bisa juga nih di tempat perusahaan air minum gitu buat kerja segala macamnya. Jadi arsitek juga bisa di situ. Kemudian lulusan arsitek juga bisa kerja di stasiun televisi. Jadi set designer. Jadi itu dulu gue sempet mau, bukan mau sih, udah ngelamar pekerjaan di salah satu stasiun televisi untuk jadi set designer. Karena kan kita kan belajar kan desain ya, ngeset sebuah ruang menjadi lebih bagus atau sesuai dengan fungsinya. Dan cocok banget nih sama posisi yang kita mau ambil sebagai set designer. Tugasnya sih yang kalau waktu itu gue baca, ya kita ngeset sih kayak gambar panggungnya mau kayak gimana, penataan cahayanya gimana, lokasi sudutnya mau gimana nih dari arah penonton. Terus juga kemudian yang gue baca itu syarat-syaratnya adalah harus bisa gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Karena kan 2 dimensi untuk gambar kerja di lapangan, 3 dimensi untuk visualnya nih, nanti kita presentasi ke klien kayak ini nanti panggungnya gini nih bentuknya, cahayanya kayak gini nih, titik lampunya ada di sini 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 sini. Kemudian bentuk panggungnya mau gimana itu dijelasin. Jadi kita juga bisa nih lulusan arsitektur tuh kerja di stasiun TV gitu. Kemudian lulusan arsitek itu bisa kerja di mana aja. Bisa jadi dosen. Karena biasanya ini teman-teman gue yang pinter nih setelah lulus tuh S1 kuliah lagi S2 kemudian jadi dosen yang udah-udah tuh gitu. Jadi kayak mereka itu emang udah niat, kayaknya sih niat jadi dosen gitu. Jadi mereka lulus S1 lanjut lagi nggak istirahat langsung S2, kita udah mulai kerja yang S1 mereka masih kuliah, tapi setelah lulus S2 mereka udah jadi dosen beberapa kampus. Jadi temen gue juga ada tuh yang udah jadi dosen di beberapa kampus di sekitaran Jakarta lah gitu. Maksud gue ya kalau kalian memang suka ngajar, suka ngobrol, suka dengan ya percakapan dengan banyak orang, menurut gue cocok sih. Yang kalian punya passion kayak gitu cocok jadi dosen. Yang paling penting tuh senang banget baca buku sih kalau jadi dosen, karena kan banyak banget ya kemajuan baru nih di dunia arsitektur. Jadi ya lo harus wajib banyak baca. Bidang lo kerja dimanapun juga lulusan arsitek harus banyak baca sih. Cuman kan lebih afdol kalau lo jadi dosen, ya lo harus banyak baca lagi. Maksudnya kalau memang lo minat untuk di bidang ini, tekunin sih menurut gue dari awal kuliah sampai lo nanti S2 selesai. Jadi pas jadi dosen tuh lo udah siap nih, oh dosen tuh harus ABC-nya udah ketahuan mau ngapain aja gitu. Lulusan arsitektur bisa kerja di mana lagi? Yang gue alamin dulu, penawaran yang pernah gue dapet adalah bekerja di kantor peminjaman uang yang namanya udah gede banget, terkenal banget di Indonesia lah. Jadi tuh mereka lagi butuh tim arsitektur untuk mendesain kantor cabang mereka se Indonesia. Jadi gue keliling tuh nanti tuh se Indonesia tuh, dari A sampai Z tuh semua gue yang ngerjain dan tim. Jadi kayak ngedesain bangunannya, pengawasan saat pembangunan. Jadi tuh mereka juga butuh tuh, kantor peminjaman itu juga butuh tim desain untuk ngebuat kantor mereka gitu. Maksud gue iya, kantor-kantor yang tidak bergerak di bidang desain atau konstruksi itu mereka juga butuh gitu tim arsitek, tim desain buat menjaga atau membangun aset mereka gitu. Jadi buat lulusan arsitek jangan jangan takut, banyak kok lowongan asalkan kita mau gerak aja gitu. Ya, jadi pengalaman gue itu sih,
lulusan arsitek tuh bisa kerja di mana aja gitu, maksudnya di perusahaan yang tidak bergerak dalam bidang desain pun juga bisa gitu. Bahkan banyak banget yang membutuhkan jasa lulusan arsitektur itu buat di kantor-kantor mereka gitu. Maksud gue ya kalian yang nentuin lah pilihan kalian mau gimana. Tadi gue jelasin, kalian tinggal pilih, oh gue cocoknya di konsultan, oh gue cocoknya di kontraktor, gue cocoknya di ternyata ya di jadi tim-tim teknis kayak tadi gitu. Sekarang sih gue kerja sebagai arsitek di sebuah perusahaan konsultan swasta lah. Jadi itu gue memang dulunya sebelumnya tuh panjang cerita gue sampai balik lagi ke konsultan. Jadi awal tuh lulus kuliah, gue tuh kerja di konsultan, terus coba-coba di lapangan segala macem, pengen tahu gitu mumpung masih muda juga kan. Dan akhirnya gue memutuskan untuk oke, gue balik lagi konsultan. Nah, kalian juga berhak untuk menentuin kalian mau kemana setelah lulus. Yang penting rencanaan matang-matang, terus target plannya gimana, ke depannya mau gimana, lu mau jadi apa juga setelah lulus kuliah. Jangan sampai lu lulus kuliah malah nggak tahu mau ngapain. Seenggaknya lu udah rencanain lah gitu, maksudnya mau oke gue di konsultan deh kayaknya, oh gue jadi dosen aja lah. Dan itu menurut gue nggak salah juga, karena kan kalian yang nyaman, kalian yang jalanin, yang penting ilmu kalian tuh kepake buat dunia kerja. Itu aja sih. Buat yang lain yang mungkin yang punya cerita menarik juga tentang lu masuk arsitektur terus kerja di mana, boleh komen di bawah. Gue juga pengen tahu, maksudnya lulusan arsitektur tuh bisa di mana aja sih, di mana lagi sih gitu yang gue nggak tahu gitu, yang atau yang tadi gue belum gue sebutin. Pokoknya buat kalian lulusan arsitektur tetap semangat, tetap terus buat desain, tetap terus juga buat ngulik lagi desain dan konstruksinya, jangan nyerah. Kemudian juga yang penting ya tahan mental sih menurut gue. Tahan mental, terus berbenah lah, karena kan kita juga jangan sampai kalah bersaing dengan arsitek luar ya. Jadi kita juga harus bisa lah jadi tuan rumah di negara sendiri, di rumah sendiri. Pokoknya semangat terus buat anak-anak arsitektur. Kuliah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun nggak masalah sih, yang penting ilmunya dapat gitu aja. Mungkin itu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.